Duel carok yang berujung kematian menggegerkan warga Lumajang, Jawa Timur. Akibat insiden berdarah itu, 2 orang tewas karena mengalami luka bacok pada bagian kepala dan sekujur tubuh mereka. Sebuah insiden berdarah yang dikenal dengan istilah carok terjadi di Dusun Kerajaan Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari video yang viral di media sosial, seorang warga ditemukan dalam posisi terkapar, bersimbah darah. Duel maut ini melibatkan seorang warga bernama Mari, yang usianya sudah 50 tahun, warga desa Meragan, Kecamatan Padang, dengan warga bernama Nito Markum, usia 62 tahun, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Keduanya kini dinyatakan tewas atas tragedi yang terjadi. Kapolres Lumajang, AKBP Alexandi Siregar menemukan motif utama keduanya karena cekcok di atas kendaraan bermotor. Untuk motif, dari 5 saksi yang sudah kami ambil keterangan dan menyatakan belum begitu jelas, namun ada kejadian masa lalu yang mungkin belum tentu menjadi motif untuk saat ini. Tapi motif utamanya adalah cekcok dari titik awal mereka berjalan bersama beriringan menggunakan sepeda motor dan berjalan juga beriringan. Cekcok terjadi di atas kendaraan motor di jalan raya sehingga mereka saling menabrakkan kendaraan satu dengan yang lain, Pak Mari dan Pak Mahfum Pak Metuman. Demikian, Pak. Carok makan korban jiwa bukan hal baru terjadi. Pemicu carok bisa berupa perebutan kedudukan, perselingkuhan, rebutan tanah, bahkan hal sepele di luar nalar, seperti cekcok di jalan, bisa buat orang naik pitam dan berujung kematian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiharto, TV One, mengabarkan. Insiden berdarah yang lebih dikenal dengan istilah carok kembali terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Desa Tanggung, Lumajang, Jawa Timur. 2 orang yang bertikai berujung kematian dengan sangat tragis. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami saat ini budayawan asli Madura, Hidrocin Sabarudin, dan juga Kepala Dusun Temanggung ada Pak Ndik Setiawan. Kita boleh ke Pak Ndik Setiawan terlebih dahulu. Pak Ndik, kami ingin tahu sebenarnya Pak, apakah betul ada cekcok antar kedua korban ini di atas motor atau sebenarnya ada masalah pribadi lainnya Pak? Karena kabarnya saling mengenal satu sama lain. Pak Andi. Ya, alhamdulillah tidak ada, cuman ada kesalahpahaman aja dalam perjalanan itu sendiri. Selama ini Pak Andi, di lingkungan sosial hubungan keduanya ini seperti apa? Ya, orangnya baik-baik semua. Kesehariannya ya juga biasa, orang tani, kadang ya nguli, tidak ada masalah. Betul-betul tidak ada ribut-ribut sebelumnya Pak? Tidak ada. Cuman mungkin ada kesalahpahaman waktu di jalan aja. Jadi timbullah cekcok itu sendiri. Yang diketahui warga. Dan alhamdulillah. Oke, lanjut Pak, silakan Pak. Ya, alhamdulillah kedua belah pihak keluarga sama-sama berdamai atas kerjasama jajaran semua, dari Bapak Kepala Desa juga dari Kapolsek dan Ramil juga, Pak Camat juga, alhamdulillah atas kerjasamanya semuanya terkendali, aman, tidak ada masalah. Pak Andi, soal salah paham di atas motor itu sepengetahuan warga apa Pak waktu itu? Kalau memang halnya sepele sebenarnya. Sepengetahuan warga ya cuman tahu-taunya udah saling bacok gitu. Soalnya warga kan tidak tahu secara detail gitu. Jadi warga juga mungkin takut karena melihat senjata itu mau melerai, jadi sampai kejadian ada yang luka dan sampai meninggal. Itu pun meninggalnya di rumah sakit. Baik, sampai akhirnya kedua belah pihak keluarga ini bertemu, apa yang mereka utarakan mungkin Bapak?
Ya sebatas cekcoknya itu ya ndak kesemuanya kita mengetahui. Tahu-tahunya udah terjadi cekcok dan terjadi kesalahpahaman itu tadi yang menimbulkan carok itu tadi. Dan sampai ada yang kesemuanya jadi korban. Dari Dan alhamdulillah kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk berdamai. Oke, alasan sampai akhirnya berujung damai ini seperti apa, Pak? Yang Bapak tahu sebagai kepala dusun? Ya alhamdulillah atas dasar kesadaran dari masing-masing keluarga, saudara, juga dari kerjasama kita dari Bapak Kepala Desa, Pak Camat, Kapolsek, dan juga Koramil, dan akhirnya mau berdamai dengan surat pernyataan yang pernyataannya ini nah ini atas bermaterai semua dan kata-katanya ini ditulis sendiri dari yang bersangkutan dari keluarga. Intinya apa, Pak, dari surat itu? Isinya, Pak? Intinya saya bacakan ya. Boleh, Pak, silakan, Pak. Surat pernyataan perdamaian yang bertanda tangan di bawah ini, nama Matasan, umur 42 tahun, laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Kali Semut, Dusun Belukubung, RT RW 2005, Kecamatan Padang, Lumajang. Dan disebut pihak kedua, Pak Suryadi, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Merakan, Dusun Darungan, RT 15 RW 2, dan disebut yang pihak kedua. Sehubungan dengan telah terjadi tindakan penganiayaan terhadap saudara Mari dan Markum, Neto Markum maksudnya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul 9 waktu setempat di Dusun Kerajaan RT 19 RW 07 Desa Tanggung, Kecamatan Kabupaten Lumajang, yang mengakibatkan Mari dan Neto Markum meninggal di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. 1. Dalam perkara ini kedua belah pihak tidak membuat laporan polisi dan tidak menuntut sesuai dengan yang berlaku. 2. Bahwa pihak keluarga telah saling menyadari dan saling memaafkan. Baik, Pak Andi. 3. Bahwa kedua pihak ya. Baik, inti poinnya sudah kami dapat, Pak, dari surat tersebut. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita ada budayawan asli Madura, Bapak Hidrocin Sabarudin. Kami juga ingin tahu kenapa mereka yang tadinya bertetangga, tidak ada konflik, tapi karena satu masalah ketika mengendarai motor, tiba-tiba sesuai dengan judul kami, murahnya sebuah nyawa gara-gara carok. Nanti ditanggapi Pak Hidrocin, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.